Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Republik Islam Iran berencana menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan militer Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklirnya. Rencana ini telah disetujui oleh Parlemen Iran dan tengah menunggu keputusan final dari Dewan Keamanan Nasional. Iran menyatakan kesiapannya menutup Selat Hormuz setelah serangan udara Amerika Serikat terhadap situs nuklir utama mereka. Pernyataan itu disampaikan Mayor Jenderal Esmail Qausari, anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran. Ia menegaskan keputusan ini telah disepakati parlemen dan hanya tinggal menunggu ketetapan dari Dewan Keamanan Tertinggi Nasional. Sebelumnya, serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat pada Minggu 22 Juni kemarin diklaim berhasil merusak fasilitas nuklir utama Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut operasi tersebut sebagai serangan sukses dan kini menyerukan perdamaian. Trump juga menyampaikan selamat kepada militer Amerika Serikat dan menyatakan bahwa tidak ada militer lain yang bisa melancarkan serangan secepat itu. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta pemerintah China untuk membujuk Iran agar tidak menutup perairan di Selat Hormuz. Permintaan ini disampaikan setelah 3 fasilitas nuklir Iran dibombardir oleh pesawat pengebom Amerika Serikat. Rubio mengatakan langkah untuk menutup Selat Hormuz akan menjadi eskalasi besar-besaran yang akan membutuhkan tanggapan dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari Kedutaan Besar China di Amerika Serikat atas pernyataan Rubio tersebut. Seperti diketahui pemirsa, Selat Hormuz yang terletak di antara Oman dan Iran menghubungkan kawasan Teluk di Timur Tengah dengan Teluk Oman di sebelah selatan dan Laut Arab di seberangnya. Perairan ini memiliki lebar 33 km dengan jalur 3 km di kedua arahnya. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah tiba di Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, membahas mengenai serangan terbaru oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap situs nuklir di Iran. Sebelum berangkat ke Moskow, ia berada di Istanbul, Turki untuk mengikuti pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam yang digelar untuk membahas perang agresi Israel terhadap Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah tiba di Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, membahas mengenai serangan terbaru oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap situs nuklir di Iran. Araghchi berencana untuk berkonsultasi dengan Putin dan pejabat senior Rusia mengenai masalah regional dan internasional setelah serangan tersebut. Well, I'm going to Moscow this afternoon and I have a meeting with President Putin tomorrow morning. Russia is a friend of Iran, and we enjoy a strategic partnership, and we always consult with each other and coordinate our positions. Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri Araghchi telah melakukan kampanye diplomatik untuk menggalang dukungan dunia melawan Israel sejak 13 Juni ketika rezim Israel menyerang Iran. Sebelum berangkat ke Moskow, ia berada di Istanbul, Turki untuk mengikuti pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam yang digelar untuk membahas perang agresi Israel terhadap Iran. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, Iran mengacam akan membalas serangan udara Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir utamanya. Pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah disebut menjadi sasaran utama dalam aksi balasan tersebut. Pemerintah Iran secara terbuka menyatakan akan membalas serangan udara Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir utama milik Teheran. Iran menyebut pangkalan militer Amerika di Timur Tengah sebagai target strategis untuk serangan balasan. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Ali Akbar Velayati, penasihat senior pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Velayati mengatakan bahwa serangan udara Amerika merupakan bentuk agresi langsung terhadap jantung dunia Islam. Ia memperingatkan bahwa negara manapun yang menjadi tempat peluncuran serangan Amerika akan dianggap sebagai target sah. Pernyataan itu dilontarkan setelah Amerika menggempur fasilitas nuklir Fordow, Natanz, dan Isfahan pada Jumat malam waktu setempat.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut operasi militer sebagai sukses besar dan menyindir kepemimpinan Iran lewat media sosial. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth menegaskan bahwa serangan hanya menargetkan infrastruktur nuklir dan bukan warga sipil atau militer Iran. Adapun Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa Amerika pasti akan menerima balasan setimpal atas tindakannya. Ribuan warga Iran turun ke jalan protes serangan Amerika, memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik regional yang lebih luas. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kini memasuki babak baru yang berisiko mengganggu stabilitas kawasan Timur Tengah. Berbagai sumber ada Channel. Amerika Serikat menegaskan serangannya ke fasilitas nuklir Iran bukan upaya menggulingkan pemerintahan Teheran. Ya, serangan militer itu diklaim hanya menargetkan program nuklir Iran dan masih membuka ruang diplomasi. Amerika Serikat menegaskan serangannya ke fasilitas nuklir Iran bukan upaya menggulingkan pemerintahan Teheran. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan Amerika Serikat tidak sedang berperang dengan Iran dan serangan bukan ditujukan pada pemerintahan Teheran. Operasi militer rahasia ini bernama Operation Midnight Hammer yang melibatkan 7 pesawat B-2 dan 14 bom penghancur bunker. Targetnya adalah 3 fasilitas nuklir utama Iran termasuk situs bawah tanah Fordow. Selain B-2, Amerika Serikat juga mengerahkan puluhan rudal Tomahawk dan 125 pesawat tempur untuk menghantam fasilitas pengayaan uranium. Total 75 amunisi berpemandu presisi dijatuhkan dalam serangan yang berlangsung 18 jam dari pangkalan di Amerika Serikat langsung ke Iran. Amerika Serikat menegaskan tidak berniat mengirim pasukan darat dan hanya menargetkan infrastruktur nuklir Iran. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Adapun Iran membalas dengan meluncurkan rudal ke Israel dan menghantam wilayah Tel Aviv, menyebabkan puluhan korban luka dan kerusakan infrastruktur. Namun hingga kini Iran belum menyerang pangkalan militer Amerika Serikat atau jalur energi strategis seperti Selat Hormuz. Sementara itu, IAEA menyebut masih perlu penyelidikan lanjutan untuk menilai kerusakan fasilitas nuklir bawah tanah Iran. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, produsen otomotif Toyota akan menaikkan harga mobil hingga 4,4 juta rupiah per unit di Juli 2025. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.